Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Permana Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem basis data. Dari soal yang pertama, buatlah perbandingan DBMS minimal 3 DBMS dan tuliskan analisa perbandingannya. Baik. Ada 3 contoh DBMS lengkap sama saya. DBMS atau singkatan dari Database Management System adalah sebuah sistem pengorganisasian dan sistem pengelolaan database yang ada di komputer. DBMS ini juga merupakan sebuah perangkat lunak atau software di mana akan dipakai untuk dapat membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Dengan menggunakan DBMS atau Database Management System ini, Anda dapat terbantu ketika akan memelihara dan mengelola data dalam jumlah yang sangat besar. Tujuan dari DBMS ini juga agar tidak akan ada lagi kekacauan dan bisa dipakai oleh semua user untuk segala kebutuhannya. Yang pertama ada Data Manipulation Language atau DML. Data Manipulation Language atau biasa disingkat dengan DML yaitu basis DBMS yang dapat dipakai untuk Anda yang ingin memanipulasi dan mengambil data pada sistem basis data. Contohnya yaitu seperti ketika Anda ingin menambahkan sebuah data yang baru ke sebuah basis data, ketika Anda ingin menghapus sebuah data dari sebuah basis data dan mengubah data tersebut ke sebuah basis data. Itulah pengertian yang umum dari sebuah Data Manipulation Language. Lalu yang kedua ada Data Definition Language atau DDL. Bahasa yang kedua yaitu bahasa data language yang artinya atau biasa disingkat DDL. Bahasa ini sering digunakan untuk dapat menggambarkan sebuah desain dari basis data secara keseluruhan. DDL juga bisa Anda gunakan untuk dapat membuat sebuah tabel baru, mengubah sebuah tabel, dan membuat indeks. Hasil yang dihasilkan dari kompilasi DDL ini akan disimpan di dalam kamus data. Itulah pengertian singkat dari sebuah DDL atau Data Definition Language. Lalu ada MySQL. MySQL merupakan sebuah software atau perangkat lunak dari DBMS atau Database Management System yang memiliki sifat multi-user dan multi-head. MySQL ini juga merupakan sebuah implementasi dari sebuah sistem manajemen basis data relasional atau disingkat menjadi RDBMS. MySQL ini juga merupakan basis data yang dibuat oleh Access dan sudah dipercaya untuk dapat mengelola sebuah sistem yang memiliki 40 buah database dan berisi 10.000 tabel serta 500 diantaranya yang juga memiliki 7 juta baris. Kelebihan dari DBMS yaitu satu ini dapat digunakan secara gratis, perkembangan dari MySQL juga cepat, keamanan yang dipakai juga cukup baik, dapat digunakan dengan berbagai macam program. Lalu MySQL juga dapat sangat mendukung dalam hal transaksi dan juga banyak mendapatkan dukungan dari berbagai komunitas. Lalu yang terakhir, MySQL juga terbukti selalu stabil dan tangguh. Sedangkan kekurangan MySQL ada beberapa. Pada MySQL masih belum mendukung fungsi windowing, function, dan data yang bisa ditangani juga masih belum besar. Walaupun telah didukung berbagai macam bahasa program, tapi ternyata MySQL masih kurang mendukung koneksi pada bahasa pemrograman Extro, Visual Basic, dan DLP. Lalu ada Microsoft SQL Server. Sesuai dengan namanya, Microsoft SQL Server merupakan contoh DBMS yang dikeluarkan pada perusahaan besar Microsoft. Bahasa dari query utama yang biasa dipakai yaitu varian dari ANSI SQL dan bisa disebut dengan TSQL atau Transact SQL. Pada bahasa Microsoft SQL Server ini memperbolehkan user untuk dapat membuat start prosedur sendiri yang akan meningkatkan efisien akses dengan sebuah basis data. Adapun kelebihan dari MySQL Server yaitu sebagai berikut. Mempunyai tingkatan keamanan data yang sangat baik, mempunyai kemampuan untuk dapat membuat bursting database mirroring, mempunyai kemampuan untuk rollback data, recover data, dan backup data, juga mempunyai sebuah kemampuan untuk dapat manajemen user dan tiap user terdiri dapat diatur hak aksesnya terhadap data database. Sedangkan kekurangannya, MySQL Server ini hanya bisa berjalan pada satu platform seperti sistem operasi saja, yaitu Microsoft Windows. Microsoft SQL seperti ini adalah perangkat lunak yang mempunyai lisensi dan harganya sangat mahal. Dan yang terakhir, hanya bisa diimplementasikan ke satu unit server, dan apabila ada tambahan server, maka hanya akan berfungsi sebagai standby server. Lalu yang terakhir ada Oracle. Oracle merupakan sebuah RDBMS atau Relation Database Management System. Sama seperti MySQL, hal tersebut yang mendasari Oracle dapat mengelola informasi secara kompetitif, integratif, sekaligus secara terbuka. Oracle Server ini selalu menyediakan solusi yang efektif dan efisien karena kemampuannya dan berikut kelebihannya. Itu penjelasan dari nomor 1. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita disuruh membuat tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Di sini saya sudah membuat datanya. Di sini ada mahasiswa, mata kuliah, dan nilai-nilainya. Kita akan coba klik
di mahasiswa. Oke, di mahasiswa ini saya akan mencoba untuk mengedit nama-namanya. Yang pertama, kita masukkan NPM-nya. Contoh NPM-nya 1233, lalu namanya Eka Permana. Alamatnya Condet Raya. Kita klik go. Lalu go. Kita lihat di browse. Sini sudah ada namanya, datanya Eka Permana Putra yang Condet Raya. Apabila kita mau ngedit lagi, klik insert lagi, lalu kita klik lagi, misalnya 56789 dengan NPM Raza Bandung. Kita klik go. Sudah terlihat instruksi Thomas, lalu kita browse lagi, cari. Di sini tertulis juga ada Raza di Bandung, lalu kita klik lagi, misalnya PM-nya 94765, namanya Danu, alamatnya di Bogor. Kita klik go, lalu kita browse. Ada 3 tertera nama di sini, ada Eka Permana Putra dengan NPM 233, lalu Reza alamatnya di Bandung, dan Danu alamatnya di Bogor. Itu untuk data mahasiswanya. Lalu kalau untuk mata kuliahnya, kita dapat mengedit lagi. Di sini sudah ada sistem basis data, praktikum sistem basis data, dan pemrograman objek dengan SKS. Apabila kita ingin menambahkan, bisa saja kita klik saja pada mata kuliahnya, misalnya K02 mata kuliahnya pemrograman visual, SKS-nya 3. Kita klik go, lalu kita lihat terus lagi, dan di sini sudah akan bertambah program visual dengan SKS-nya 3 pula. Apabila kita ingin menambahkan lagi, bisa saja kita klik keputusannya, misalnya N01 dan mata kuliah praktikum pemrograman visual. Dengan SKS-nya 2. Kita klik dulu. Ini sudah ada di sini. Kita klik close-nya, pemrograman visual. Lalu apabila kalian ingin mengupdate nilainya, juga bisa mengupdate nilai. Di sini sudah ada beberapa nilai. Apabila kita ingin mengeditnya lagi, bisa saja dengan NPM 18.000.5. Pada MK-nya K03. Ini misalnya 6. Finalnya 40. Kita klik dulu dan kita cari lagi, terus akan sudah tertulis atau datanya sudah tercantum juga di sini. Lalu kita klik lagi insert. Apabila ingin kalian mengeditnya lagi, kita tulis lagi NPM-nya 18.000.7. Lalu pada MK-nya misalnya M02, 7, nilainya 80. Kita klik go lagi, dan di browser sudah tampil ada beberapa nama-nama dan NPM beserta kode MK-nya, terdapat nilainya dan final nilainya itu berapa. Itu adalah jawaban dari soal nomor 2 dan juga nomor 3. Itu adalah jawabannya. Dan nomor 4 berdasarkan tabel mana. Karena di soal nomor 2 soalnya itu gunakan DBMS SQL, buatlah perintah SQL untuk membuat database dan buat 3 tabel sebagai berikut. Tadi tabel itu sudah saya jelaskan tentang ada mahasiswa, mata kuliahnya, dan nilai-nilainya sudah dijelaskan juga.
Dan untuk yang soal nomor 3, isi data ketiga tabel minimal 3 record untuk masing-masing tabel. Tadi juga sudah diisi dengan beberapa contoh. Dan yang terakhir, berdasarkan tabel mahasiswa, tabel nilai dengan tabel MQL, buatlah query untuk menampilkan nama mahasiswa yang mengambil salah satu mata kuliah yang ada pada tabel mata kuliah. Itu infiltrasinya. Dan ini adalah hasilnya dari mata kuliahnya dari mahasiswa sudah ada, lalu mata kuliahnya apa saja, dan nilai-nilainya juga sudah tertera di sini semua. Mungkin segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum sistem basis data menggunakan MySQL. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.